Selamat malam Sobat Jagat Loka. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini saya akan membawakan cerita seorang sopir ambulan yang mengalami kejadian mistis selama perjalanan pulang. Cerita ini dari salah seorang teman, pengantar jenazah di daerah Jawa Timur, namanya adalah Pak Dino. Malam itu kurang lebih pukul 8 malam. Pak Dino memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Madiun, Kabupaten Madiun. Profesi sebagai supir ambulans itu sudah lama beliau tekuni. Tentunya banyak kisah-kisah mistis yang dialaminya selama ini. Namun Pak Dino sudah sangat terbiasa dengan hal tersebut yang bagi kita justru hal ini sangat menakutkan. Tapi bagi Pak Dino hal tersebut menjadi sesuatu yang biasa. Karena berdasarkan cerita, beliau banyak kejadian-kejadian yang aneh dialami selama bekerja. Saat Pak Dino pulang menuju Madiun, di mana perjalanan cukup jauh dan banyak tempat-tempat. Yang mencekam terjadi saat perjalanan, itu di mana Pak Dino melewati jalan yang cukup gelap karena tidak ada toko ataupun warung yang buka. Dan suasana pada malam itu sangat gelap, hanya diterangi oleh lampu mobil. Pada pukul kurang lebih 9.30 malam tiba-tiba Pak Dino merasakan ada keanehan yang terjadi pada mobilnya. Mesinnya menjadi berat untuk melaju, seolah-olah berjalan di atas bebatuan, padahal mobil itu berjalan di atas jalan yang beraspal pasir. Menyadari keadaan ini, dan dia berpikir bahwa ban belakang sebelah kiri mobilnya itu bocor. Akhirnya dengan sangat terpaksa Pak Dino harus menghentikan mobil ambulans yang di tengah-tengah kegelapan jalan yang dilaluinya. Pak Dino mengeluh, "Duh, kayaknya ban belakang kempes, mana?" Sepi gelap lagi. Untungnya ada ban serep. Akhirnya Pak Dino memutuskan untuk keluar dan mengganti ban yang bocor tadi. Dia berjalan ke belakang, lalu membuka pintu mobil dan mengambil dongkrak, kunci, vel, dan senter. Sayangnya, setelah mencoba menyalakan senternya, ternyata tidak berfungsi. Waduh, parah, ini mah lampu senter nggak hidup, gumam Pak Dino. Untung ada senter handphone. Pak Dino pun menyalakan handphone, dan ternyata hanya tinggal 10% sisa baterai HP-nya. Baterai HP tinggal 10% ini cukup nggak ya? Dino bertanya dalam hati. Pak Dino pun membuka baut pelek untuk melepaskan ban yang kempes. Kejadian aneh ini mulai terjadi karena pada saat itu Pak Dino mendengar ada suara ketawa kecil, seolah-olah mentertawakan Pak Dino dari arah dalam mobil. Namun hal tersebut tidak dihiraukan. Dia tetap melanjutkan mengganti ban. Tidak berselang lama, tiba-tiba suara tertawa kecil itu terdengar lagi. Setelah mencabut ban kempes, lalu Pak Dino mengambil ban serep di belakang mobil ambulan, dan saat itulah sangat kaget. Dia melihat sosok seorang perempuan berambut panjang yang sedang duduk membelakangi di posisi kursi sebelah supir. Tapi hal seperti itu sudah menjadi kejadian yang biasa buat Pak Dino. Dia menarik nafas panjang dan berdoa dalam hati, seakan mengabaikan sosok perempuan tersebut, dan melanjutkan kembali mengambil ban serepnya untuk dipasang. Sambil tetap berdoa, Pak Dino berkata, "Udahlah, jangan mengganggu, capek banget nih, ini lagi kesusahan ban kempes, jangan ganggulah." Sambil melanjutkan memasang bannya. Tak lama kemudian sosok itu pun menghilang. Singkat cerita, selesai mengganti ban yang kempes, lalu Pak Dino ini melanjutkan perjalanan sambil terus berdoa agar tidak ada kejadian aneh saat di perjalanan. Saat melanjutkan perjalanan, Pak Dino merasakan capek dan ngantuk. Akhirnya dia memutuskan untuk beristirahat dan mencari tempat untuk ngopi.
Sekitar 2 atau 3 kilometer kemudian Pak Doino ini menemukan sebuah warung kopi yang terletak antara area persawahan dan perkampungan. Saat itu jam menunjukkan kurang lebih pukul setengah 11 malam. Istirahat dulu biar bisa. Sambil ngopi dan rokok biar nggak ngantuk katanya. Lalu Pak Dino pun menghentikan kendaraannya, turun dari mobil. Warungnya itu seperti warung khas desa dengan dinding kayu dan bambu. Setelah masuk warung, dia berkata kepada penjual warung, "Pak, pesan kopi hitamnya 1 ya, tapi gulanya dikit aja." Tak berselang lama, akhirnya kopi pun datang tersaji. Tengah menikmati kopi dengan sebatang rokok, tiba-tiba bapak pemilik warung kopi tersebut berkata kepada Pak Dino, Pak, itu temannya nggak ikutan ngopi toh?" Pak Dino heran sambil bertanya kepada bapak pemilik warung tersebut, "Teman yang mana, Pak?" Kemudian Pak Dino melihat ke arah mobil ambulan. Dia hanya tersenyum dan berkata kepada bapak warung kopi, "Oh itu ya Pak, oh ya dia nggak suka kopi Pak." Padahal Pak Dino tahu bahwa itu adalah sosok gaib yang terus-menerus mengikuti mobil ambulan. Singkat cerita, Pak Dino melanjutkan perjalanan pulang ke Madiun, memasuki pukul 12 malam dengan suasana jalan yang semakin sepi, jarang terlihat mobil ataupun motor lewat. Di jalan tersebut, ketika pas mau belok, Pak Dino melihat kaca spion tengah tiba-tiba kembali dikagetkan oleh sosok penampakan wanita berambut panjang yang tertunduk di belakang. Namun Pak Dino tetap bersikap tenang seolah-olah makhluk itu tidak mengganggu. Ketika jalan sudah memasuki kota Madiun, Pak Dino melihat ke arah belakang melalui kaca spion tengah. Sosok itu pun hilang dan tidak terlihat lagi. Tepat pukul 3.50, Pak Dino sampai di garasi mobil ambulan yang tidak jauh dari komplek tempat tinggalnya. Suasana saat itu terasa sepi dan senyap. Biasanya terlihat ada beberapa aktivitas orang pergi ke pasar lewat melintasi jalanan di situ. Tapi pada saat itu tidak ada satupun yang terlihat. Setelah Pak Dino memasukkan mobilnya ke garasi, dia membuka pintu dan turun dari mobil. Nah, pada saat beliau keluar dari mobil Pak Dino, kembali dikejutkan dengan sosok perempuan rambut panjang terbang sekelebat dekat pepohonan samping mobil ambulan. Pak Dino kaget sekali, Allahu Akbar, kok ngikut terus? Kata Pak Dino yang saat itu melihat ke arah pepohonan. Setelah itu, dia berjalan menuju rumahnya tidak jauh beberapa dari mobil ambulan yang diparkirkan. Sobat Jagat Loka, itulah kisah Pak Dino sebagai sopir ambulan. Dari cerita ini memberikan pesan kepada kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Sobat Jagat Loka memiliki pengalaman pribadi yang horor, mistis dan mencekam, silakan untuk menuliskan cerita di kolom komentar. Siapa tahu suatu saat nanti kami akan mengundang Anda untuk menjadi narasumber.